Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas kembali materi tentang pecahan sebagai lanjutan tentang bilangan bulat. Materi pecahan merupakan materi pengulangan dari sekolah dasar ya, yang kalian sudah pelajari ya, mulai dari kelas 4 SD. Nah, sekarang kita ulang kembali ya, sehingga pada video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang pengenalan pecahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Ya, dan yang ketiga, kita membahas tentang perbandingan pecahan. Ya, perbandingan pecahan. Ya, perbandingan pecahan. Tiga hal inilah yang kita akan bahas dalam video kali ini. Nah, pertanyaannya pertama, apa sih pecahan itu? Nah, kalau kita merujuk pada pengertian, ya pengertian pecahan, ya pecahan itu berasal dari kata fraksio. Ya, fraksio itu artinya memecah, ya memecah. Nah, apa yang maksud dipecah? Yang dipecah itu adalah suatu objek yang utuh atau benda yang utuh menjadi bagian yang sama. Nah, jadi pecahan itu kuncinya adalah memecah satu bagian menjadi bagian yang sama. Ya, sebagai ilustrasi, kita bisa tahu tentang pecahan itu. Ya, misalnya Bapak punya pecahan bentuknya seperti ini. Ya, ini. Ya, ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan, sesuatu yang utuh menurut pengertian pecahan tadi, yang utuhnya adalah satu kesatuan, yaitu satu lingkaran ini dipecah menjadi 4 bagian. Ya, dari pecah 4 bagian ini ada 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada, sehingga bentuk penulisan pecahannya adalah 2/4. Ya, tentu kalian sudah paham ya tentang pecahan karena sudah dipelajari ya. Ini tinggal pengulangan. Nah, berikutnya dalam pecahan itu ada istilahnya. 2 itu nanti disebut sebagai pembilang, 2-nya adalah pembilang, dan 4-nya adalah penyebut. Nah, ya ini istilah yang nanti kita akan gunakan. Kalau begitu punya bagian yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Nah, ini tentang pecahan. Nah, berikutnya, kalau kita misalnya punya pecahan lain, ya kita punya pecahan lain, anggaplah pecahannya bentuknya seperti ini. Otomatis kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan, ini akan menjadi 1/2 ya. Ada satu bagian yang diarsir dari 2 bagian yang keseluruhan. Nah, ini jenis pecahan yang kita sudah pelajari ya. Ini bagaimana menyatakan pecahan ya, benda objek itu ke dalam bentuk pecahan. Berikutnya, sekarang kita bahas tentang pecahan senilai. Ya, senilai. Ya. Kita ingat kembali bahwa jika kita punya suatu pecahan ya, yang seperti ini, tentu kita bisa menuliskan pecahan tersebut dalam bentuk ya pecahan biasa, yaitu 2/4. 2/4 ini ya kita bisa potong-potong kembali. Kalau kita misalnya mau potong-potong kembali ya, kita potong-potong kembali. Nah, ini 2/4. Bapak bisa potong misalnya di sini menjadi bagian yang sama. Ya enggak terlalu kecil ya. Misalnya. Ya ini.
dan dipotong lagi ya di antara ini sehingga menjadi bagian yang sama ya, bentuk potongannya seperti ini. Nah, tentu bagian yang diarsir luasannya adalah tetap, cuma jumlah potongannya karena ditambah lagi 2 potongan, jumlah potongannya menjadi lebih banyak. Nah, kita lihat yang diarsir yang tadi awalnya adalah 2, begitu dipotong lagi menjadi 4. Sedangkan total keseluruhannya sekarang sudah menjadi 8. Ya. 2 pecahan yang diberikan inilah disebut dengan pecahan senilai. Ya, atau kita bisa nyatakan 2/4 itu senilai dengan 4/8. Ya. Kita bisa menentukan pecahan senilai dengan lebih cepat, misalnya. Ya, kita tahu 2/4, pembilangnya 2, penyebutnya 4. Nah, menjadi sama artinya nilainya dengan 4/8. Sehingga kalau kita kaitkan, kita cari polanya, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, tentu pengalinya masing-masing dikalikan, pembilang dan penyebutnya masing-masing dikalikan 2. Ya. Nanti ketika kalian misalnya diminta menentukan pecahan senilai lainnya, misalnya 3/5 itu senilainya dengan berapa? Nah, kita bisa menentukan pecahan senilai lainnya dengan cara mengali dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, ketika kalian kalikan dengan pembilangnya dengan 2, menjadi 6, ini menjadi 10, maka 3/5 itu senilai dengan 6/10. Atau bisa juga, kalau kita mau kalikan 3/5 dengan 3/3, ya, dia akan menjadi 9/15. Dengan demikian, 3/5 itu senilai dengan 9/15. Nah, ini materi pengulangan ya. Selain mengalihkan, kita bisa menentukan pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, misalnya kalian punya pecahan senilai, ya, misalnya kalian punya pecahan senilai 20/30. Nah, ini. Ya, kita bisa menentukan pecahan senilainya dengan cara membagi. Misalnya kita tahu bahwa 20 dan 30 ini masing-masing bisa dibagi 2. Kalau kita bagi 2, pembilang juga harus kita bagi 2. Sehingga ini menjadi 10/15. Nah, ternyata ini masih bisa lagi dibagi. Ya, bisa bagi 5 bagi 5. Nah, ini menjadi 2/3. Dengan demikian, kalau kita diminta mencari pecahan senilai 2/5 itu 2/3 ya, sama aja dengan 10/15 sama dengan 20/30 dan seterusnya. Jadi pecahan senilai itu banyaknya tak hingga ya, tergantung nanti kita kalikan dengan bilangan berapa. Jadi karena jumlah bilangan bulat atau bilangan yang asli itu tak hingga, maka banyaknya pecahan senilai juga tak hingga. Ya, ini tentang pecahan senilai. Berikutnya, kita akan bahas tentang jenis pecahan dulu sebelum masuk membandingkan pecahan. Jenis ya pecahan. Tadi yang bentuknya misalnya 2/4 yang kita tulis itu, ini disebut dengan pecahan biasa ya istilahnya ini, atau dalam bentuk misalnya pecahan biasa itu adalah A/B dengan B. Kita sudah belajar dalam bilangan bulat bahwa pembagian itu pembaginya tidak boleh 0 ya. Nah, ini pecahan biasa, AB-nya elemen bilangan bulat, boleh A, B elemen bilangan bulat. Ya. Kemudian ada juga pecahan yang namanya pecahan campuran ya. Pecahan campuran ya, campuran. Nah, itu bentuknya misalnya bisa A, B per C. Ya, A, B per C. Ya, jadi
suatu pecahan biasa bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada ya penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya ya. Nanti kita bisa lihat contohnya cara mengubahnya. Nah, ini sama C-nya tidak boleh 0. Nah, ABC-nya elemen bilang bulat. Misalnya kalian punya bilangan, kalau apakah 1/2 bisa dinyatakan dalam campuran? Ya tentu jawabannya tidak ya. Yang bisa itu adalah misalnya 3/2. Nah, 3/2 pembilangnya lebih besar, ini menjadi 1 ya, 1/2. Atau sederhananya, kalau kalian misalnya punya pecahan campuran itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lainnya 1 tambah 1/2. Artinya 3/2 itu 1 lebihnya lagi 1/2. Nah, bentuknya, atau kalau kalian misalnya mau mengecek apakah pecahan campuran itu benar, ya dengan cara kita bisa kalikan kembali. Untuk mengembalikannya nanti 2 kali 1 kemudian tambahkan dari 1. Nah, ini kalikan, nanti di sini jumlahkan. Kalian sudah pelajari, ini hanya materi pengulangan. Ada juga nanti namanya pecahan berikutnya adalah pecahan desimal ya, pecahan desimal ya. Kemudian ada juga yang namanya pecahan yang terakhir adalah persen ya, ada juga per mil ya. Ini hanya pengulang aja persen. Nah, kalau desimal nanti menggunakan tanda koma, misalnya 2,4 ya, dan seterusnya. Nanti kemudian persen tentu menggunakan tanda persen, 10% dan seterusnya. Nah, ini hanya pengulangan yang kita akan manfaatkan nanti dalam operasi pecahan. Nah, ini materi pengulangan review. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan, ini materi terakhir kita. Nah, bagaimana langkah kita membandingkan pecahan? Yang pertama yang kita lakukan dalam membandingkan pecahan, misalnya kita ingat tanda pembanding. Tanda pembanding itu ya, untuk pecahan ya ada 3, yaitu tanda sama dengan, ini bisa lebih besar, kemudian lebih dari ya, kurang dari. Nah, ini kita sudah juga pelajari di bilangan bulat. Tanda pembanding itu ada 3, sama dengan, lebih dari, kurang dari. Kalau kalian punya pecahan, anggaplah misalnya 1/2 ya, dengan 2/4 tadi, maka tanda pembandingnya adalah sama dengan atau disebut dengan pecahan senilai. Kenapa? Karena kita bisa nyatakan 2/4 itu, 1/2 itu menjadi 2/4 dengan cara dikalikan dengan 2/2. Jadi sama dengan. Bagaimana berikutnya? Misalnya 1/2 dengan 1/3. Nah, ini untuk menyatakan dalam bentuk perbandingan pecahan, tentu kalian harus samakan penyebutnya dulu. Ini 2, ini 3. Ya, bilangan berapa, atau misalnya cari kelipatan 2 dan juga cari kelipatan 3. Kalau kalian cari 2 dengan 3 itu bertemunya di 6. Ini materi pengulangan juga. Tentu untuk menghasilkan 6, ini kalikan, ini saya titik tadi ya. Ini kita kalikan dengan 3/3 atau kalikan 1. Nah, ini dikalikan dengan 2/2. Dengan demikian, yang ini menjadi 3/6, yang di sini menjadi 2/6. Sehingga kalian bisa membandingkan dengan mudah ya pecahannya. Membandingkan 1/3 dengan 1/2 itu cukup bandingkan bagian pembilangnya ketika penyebutnya sudah sama. 3 dengan 2, nah lebih besar. Sehingga kita bisa tahu bahwa 3/6 itu lebih besar dari 2/6. Atau kesimpulannya, karena kita diberikan pecahannya 1/2 tadi, 1/2 itu lebih dari 1/3 ya. Ya, ini pecahannya. Berikutnya, misalnya kita disuruh membandingkan pecahan desimal misalnya ya.
Contohnya 1,2 dengan misalnya 3 atau 0,3 titik-titik. Ya, ini bagian kecil. Bagaimana perbandingannya? Yang pertama, kita harus bisa mengubah, ini mengingat kembali ya, mengubah dalam bentuk pecahan biasa. Ya, kalau misalnya untuk meyakinkan kita menggunakan cara yang pertama, kita ubah ini menjadi 12/10, ini menjadi 3/10. Kelihatan sekali bahwa ini lebih besar, sehingga demikian. Begitu juga dengan pecahan-pecahan lainnya, ya. Jadi demikian video pembelajaran kita kali ini. Bisa kita simpulkan bersama adalah kesimpulan yang pertama, ya, pecahan itu berasal dari kata fraksio, ya. Pecahan itu adalah fraksio, artinya memecah. Memecah, apa yang dipecah? Yaitu yang utuh menjadi bagian yang sama, ya. Ya, dalam kurung utuh menjadi bagian yang sama. Yang sama. Nah, ini harus menjadi bagian yang sama, baru kita bisa nyatakan dalam bentuk tadi pembilang bagi. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat pecahan senilai itu dengan cara misalnya, ya, dengan cara mengali atau membagi. Pecahan senilai yang bisa atau dapat diperoleh dengan cara membagi atau mengali. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kalau kita membandingkan pecahan, pembanding pecahan itu ada tandanya ada 3, ya. Pembanding pecahan ada 3, pembanding pecahan ada 3 tandanya, yaitu sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Ya, ini kesimpulan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.